Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Rasulullah SAW, mengajarkan manusia meminta tambah itu ternyata bukan pada masalah rizki. Meminta tambah bukan pada masalah tahta. Ternyata Al-Quran abadikan wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Rabb tambahkan kepadaku ilmu. Masya Allah, ilmu selalu diminta untuk diupdate. Mungkin saja hari ini di tengah sebagian besar mungkin ataupun beberapa kita adalah orang yang tertukar. Kita akan meminta tambah di tahta kita, di harta kita. Namun sayang kita adalah orang yang qanaah dengan keilmuan ini, cukup saja asal sudah bisa mengaji, asal sudah bisa menghafal Al-Quran, saya tidak perlu lagi ikut ta'lim. Padahal terkait ilmu itu sendiri, doa itu sampai sekarang anak-anak kita hafal sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni, dan rizkikanlah kepadaku apa? Harta, tahta, jabatan, ternyata bukan. Fahman, mengertinya kita terhadap ilmu, kepahaman kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyukuran itu bertambah tatkala kita mengetahui bahwa terlalu banyak orang yang bisa Allah ajak dengan hartanya, mudah dibawa di masjid dirinya, dengan kekuatan fisiknya mudah didatangkan dia duduk di sini, namun ternyata yang mengenali hal tersebut adalah segelintir orang saja, beberapa orang saja. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga uzur yang datang, mungkin hujan dan itu adalah uzur syar'i, di kedepan nanti kita adalah orang yang siap mengajak dan memperkenalkan nikmat indah ini di hadapan kaum muslimin, kerabat atau keluarga kita, hingga pada akhirnya semangat untuk menambah ilmu ini semakin terasa, dan semangat untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala ini semakin tumbuh karena kita meminta apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diminta, yakni ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita selalu haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat tersebut, salawat serta salam, tercurahkan kepada para sahabat beliau, para istri setia beliau, istri-istri suci beliau, kepada para tabi'in, pengikut, dan kita pun terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, serta diri kita akan sama-sama mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, ya, di ta'lim malam Jumat ini kami mengangkat satu tema tentang anak-anak. Kita akan mengambil pelajaran dari anak-anak. Kita akan mengambil pelajaran dari anak-anak itu sendiri yang pernah mungkin kita bawakan di ta'lim iftar, dan hari ini insya Allah kita akan coba mengupas kembali sedikit hikmah Al-Quran atau agama ini begitu memperhatikan yang namanya anak-anak. Mari kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika adiknya Anas bin Malik yang masih kecil, mainannya burung kecil yang jadi mainannya itu wafat, meninggal. Nabi datang, ini gambaran sedikit tentang bagaimana agama ini memperhatikan anak-anak. Nabi datang kemudian mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Aba Umair, diberikan julukan Aba Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu. Subhanallah, betapa perhatian ini begitu besar
karena seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin negeri, pemimpin kaum muslimin, telaten dalam memainkan pedang saat perang, ahli strategi, kemudian begitu beringas saat di medan pertempuran, kemudian mengurusi keuangan umat, mengurusi mempersaudarakan satu sama lainnya, lobi sana sini untuk bisa masuk Islam di kaum muslimin. Adalah Nabi SAW ketemu sama anak kecil, tidaklah dia merusak mainannya, bukan dia juga yang menghancurkan suasana hatinya. Dia datang dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai anak kecil, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan mainanmu? Ini menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Siapa diri kita? Kita kepala dinas apa? Kita ketua jurusan atau ya kepala rumah sakit apa? Masya Allah, ada kepala rumah sakit di sini ya. Sampai dengan anak kecil, ya kita tidak perhatikan, ya.